Selamat malam rekan-rekan sekalian, serta yang terhormat Bapak dosen pengajar. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Saiful Rizal, nomor induk mahasiswa 2022-05-2021, mencoba memberikan suatu ide wawasan tentang bisnis mobil bekas, sekaligus tentang bagaimana memperoleh, mempercantik, kemudian menjual lagi untuk meraup keuntungan. Pada kesempatan ini kita mulai dari latar belakang. Ya, perkembangan dunia otomotif saat ini ya. Naiknya mobil baru, harganya lebih tinggi. Semakin tinggi mobil baru harganya, maka orang atau masyarakat akan lebih memilih membeli mobil bekas yang masih bagus, yang masih layak, dengan mempertimbangkan harga yang lebih murah dari mobil baru. Lanjut ke ruang lingkup. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih model mobil yang akan dijual atau unit yang akan dijual kembali? Itu adalah satu, mobil yang sering laku di pasar. Biasanya adalah mobil MPV yang muatnya lebih banyak. Dua, mobil yang harganya tidak terlalu tinggi serta mudah perawatan dan murah perawatannya. Itu menjadi dasar untuk memilih atau mengambil unit mobil bekas yang banyak akan kita pilih. Bukannya tidak memilih yang tidak laku di pasar, tetapi banyak yang kita pilih. Maksud dan tujuan dari makalah ini atau ide ini adalah bermanfaat untuk menaikkan pengetahuan pada masyarakat bagaimana memperoleh cuan dengan bisnis mobil bekas. Di samping itu, untuk memberi masukan yang bermanfaat, menambah pengetahuan cara memilih mobil bekas yang berkualitas kepada masyarakat. Lanjut pada aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum pada prospek pasar. Intinya adalah konsumen sebelum membeli mobil itu pasti akan membandingkan, satu, dengan harga baru, dua, harga secondnya pasar berapa. Nah, itu melalui internet, melalui iklan koran, melalui showroom yang ada, itu keliling. Nah, itu biasanya konsumen membandingkan. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil unit mobil, harus mengambil paling enggak speleng ya, kalau di pasarnya itu namanya speleng, 15-20 juta dari harga pasar untuk mobil kelas 300 dan 400 juta. 300 sampai dengan 400 juta. Saya ulangi, kita harus mengambil mobil atau unit paling enggak 15 sampai dengan 20 juta di bawah harga pasar untuk kelas mobil seharga 300 sampai dengan 400 juta. Atau 10 sampai dengan 15 juta di bawah harga pasar untuk mobil dengan harga 200 sampai dengan 300 juta. Untuk harga 100 sampai dengan 200 juta kita mengambil antara 5 sampai 10 juta di bawah harga pasar. Hal ini tentunya tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan tentang kualitas mobil, baik mesin, bodi, rangka, ban, dan lain-lain. Kualitas nomor satu dulu. Kalau harga mungkin bisa naik turun. Berlanjut ke bab 2 yaitu produk. Pengecekan kualitas mobil. Dalam produk ini atau unit yang kita ambil, kita harus mengecek kualitas mobil. Pertama antara lain mesin. Bagaimana
mesin dari mobil tersebut, antara lain rembes atau enggak olinya, terus ngebul atau tidak, mesinnya suaranya terlalu gemerisik atau tidak, terus ngadat-ngadat atau tidak. Orang lain lagi kalau AC-nya dinyalakan mesinnya terlalu nyandol atau tidak. Nah itu antara lain hal-hal yang bisa dicek. Kalau bodi antara lain kita harus mencari bodi yang bagus, utuh, yaitu tidak pernah nabrak, dengan cara memeriksa catnya dulu, catnya belang-belang atau tidak, terus natnya itu lubang-lubang dari rangka itu baut-baut dan nat itu ada yang bergeser atau tidak, ada yang rusak atau tidak, ada kelihatan bautnya baru atau tidak, bodinya harus lurus, serta kap mesin silnya harus lurus juga. Nah itu bisa dicek dari bodi dan mesin, serta tidak lain lagi ada lagi juga kilometernya juga tidak terlalu tinggi. Nah itu menjadi permintaan pasar. Lanjut ke rekomendasi ya ke Pak, dengan rekomendasi kita ya menganjurkan ke Panderman Motor, adalah showroom kami. Harganya harga kaki 5 tapi mobilnya mobil bintang 5, dalam arti kita menjual mobil kualitas bagus tapi harga bersaing di bawah harga pasar, okay? Lanjut lagi ke proyeksi permintaan dan pemasaran. Ya, untuk permintaan dan pemasaran kita harus titen, dalam arti orang Jawa itu setiap bulan kan pasti naik turun penjualan mobil lah, itu harus kita perhatikan. Bulan-bulan yang banyak permintaan mobil, bulan-bulan yang banyak orang menjual mobil lah. Contohnya hari raya itu banyak orang mencari mobil, sehingga bulan puasa atau sebelum bulan puasa kita harus banyak mengambil mobil, mengambil unit bekas, kita cek, kita teliti, nah, untuk terus kita pasarkan, kita percaya dulu, kita pasarkan, kita taruh dalam gudang dulu, enggak apa-apa, nanti kita hari raya kita pasarkan, kita ambil sebanyak-banyaknya dengan harga yang normal pasar, terus waktu kita jual pada saat hari raya kita lebih tinggi dari harga pasar, karena memang saat itu harga mobil bekas naik. Yang kedua, pada saat bulan-bulan waktu pembayaran sekolah atau kenaikan kelas atau wisuda, itu kebanyakan orang menjual mobilnya sehingga harga banyak yang agak turun. Maka sebelum itu kita tidak usah terlalu banyak ngambil unit. Nah, kita ambil unit yang benar-benar murah aja, sehingga kita stok terus kita pasarkan pada bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga adalah proyeksi penjualan. Kita menginjak ke proyeksi penjualan. Dalam penjualan mobil bekas, Panderman Motor perusahaan kami dibantu oleh marketing. Marketing satu adalah melalui orang yang kita tempatkan di showroom untuk menerangkan produk-produk kita, kualitasnya. Nah, itu ada 2 orang yang harus menetap stay di showroom untuk berbicara kepada pengunjung tentang mobil-mobil yang akan kita jual. Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan marketing melalui lewat media sosial. Kita rekrut IT yang bisa memasarkan mobil-mobil unit kita melalui media sosial, baik Facebook, baik Instagram, baik dengan suatu sistem di internet itu kita buat program. Terakhir, melalui persaingan. Intinya Panderman Motor sebagai perusahaan, sebagai showroom, mengutamakan kualitas mobil, mengutamakan kualitas pelayanan yang baik, dan mengutamakan harga di bawah harga pasar, sehingga
nama kita akan tinggi, nama kita akan baik, banyak orang kembali kita untuk menjual maupun membeli mobil lagi. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak pengajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.